Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hingga di malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan kitab Tanqihul Qaul, sekedar mengingatkan, insyaallah besok kita masuk tanggal 8 Muharram, Senin masuk tanggal 9, Selasa tanggal 10. Insyaallah Allah berikan kita sehat afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Sambil diniatkan Seninnya, di samping kita puasa Tasu'a, kita niat puasa Senin Kamis. Selasanya kita puasa tanggal 10 yaitu Asyura. Rabunya kita puasa lagi tanggal 11. Kamisnya niat puasa Senin Kamis lagi. Pokoknya kita niat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Di bulan Muharram ini bulan agung, bulan mulia, bulan istimewa. Bahkan puasa di bulan Muharram ini sangat utama, sangat afdal setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jadi urutannya Muharram, kata Imam Hasan Basri bahwa bulan Muharram ini bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan sehat afiat kepada kita, sehingga insyaallah di hari Senin dan Selasa kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Meskipun Nabi sendiri itu tidak pernah melaksanakan puasa di tanggal 9, hanya punya keinginan, hanya punya cita-cita. Kata Nabi, saya akan puasa tahun depan tanggal 9 dan 10. Tapi Allah takdirkan Nabi wafat, Nabi meninggal dunia sebelum datang ke tahun berikutnya. Tujuannya tidak lain supaya kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang melaksanakan ibadah saumnya hanya di tanggal 10. Makanya ulama-ulama sepakat bahwa tanggal 9 pun termasuk kategori sunnah. Sunnahnya adalah sunnatul hamniyah, yaitu sunnah yang hanya baru dicita-citakan oleh Nabi. Ya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, dan ada sunnah hamniyah. Kalau fi'liyah yang dikerjakan Nabi, ya. Sunnah fi'liyah yang Nabi sendiri melakukan. Sunnah qauliyah, sunnah-sunnah yang memang Nabi sampaikan. Kemudian ada sunnah takririyah, Nabi sendiri menyuruh secara langsung tidak dan melarang pun tidak. Itu kategori sunnah takririyah, artinya pembiaran dari Nabi. Kemudian yang keempat adalah sunnatun hamniyah, sunnah yang memang Nabi sendiri hanya baru berazam, baru berniat mau melaksanakan, tapi belum kesampaian. Nah, ulama sepakat itu termasuk juga kategori sunnah. Salah satu contohnya adalah puasa di tanggal 9 Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kitab Tanqihul Qaul, masih membahas tentang masalah fadilah fakir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, likulli syai'in miftahun. Segala sesuatu, setiap sesuatu itu ada kuncinya. Jadi segala sesuatu ada kuncinya. Setiap sesuatu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan di antara kuncinya surga, kunci agar kita bisa masuk ke dalam surga, apa kata Nabi? Hubbul masakin, yaitu mencintai orang-orang miskin. Hubbul masakin wal fuqara, dan mencintai orang-orang fakir. Intinya adalah kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, ada satu jalan untuk masuk ke dalamnya melalui kunci yang bisa kita buka dengan cara kita mencintai orang fakir miskin. Ya, jadi kita mencintai fakir miskin. Kenapa kita cinta sama mereka? Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Karena sabar itu juga termasuk salah satu penyebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum, ya, selamat untuk kalian masuk ke dalam surga. Karena apa? Bima sabartum, karena di dunianya kalian begitu sabar. Nah, karena orang fakir miskin yang memiliki kesabaran begitu luar biasa, nah, ketika kita mencintai mereka, itu pun menjadi satu cara agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, li sabrihim, dan hum julasaullah, mereka adalah julasaullah, yaitu orang-orang yang duduk menghadap Allah. Ya, artinya di sini julas itu teman duduk, teman bercengkrama. Ya, artinya di sini orang-orang yang duduk menghadap Allah. Kapan? Nanti yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Jadi intinya bahwa kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, ya harus cinta sama fakir dan cinta sama miskin. Yang cinta fakir miskin ini, fakir yang mana, miskin yang mana? Fakir dan miskin yang selalu sabar, fakir dan miskin yang selalu tahan, ya, ketika mendapatkan cobaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini ada satu keterangan, dikatakan dari Yahya bin Mu'adz, hubbuka al-fuqara min akhlaqil mursalin. Kecintaanmu kepada orang-orang fakir itu merupakan bagian daripada akhlaknya para rasul. Jadi kalau kita cinta orang fakir, cinta orang miskin, berarti kita sudah menjalankan akhlaknya para rasul. In akhlaqil mursali. Wa itharuka mujalasatahum, dan ketika kita mementingkan kepentingan mereka dalam kita bergaul dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, nah ini min alamatis sholihin, ini merupakan ciri tanda orang-orang soleh. Jadi kalau kita senang duduk bergaul dengan orang fakir, dengan orang miskin, tanpa kita membeda-bedakan mereka, duduk, dan kita mementingkan ithar itu ada vested interest,
mementingkan kepentingan orang lain. Kita peduli, ada perasaan simpati, ada perasaan empati kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Ini ciri min akhlaqis salihin. Ciri merupakan bagian daripada akhlaknya orang-orang soleh. Namun sebaliknya, wa firuka min suhbatihim min alamatil munafiqin. Ketika kamu lari, menjauh, tidak mau bergaul dengan orang fakir, tidak mau bergaul dengan orang miskin, min alamatil munafiqin. Itu ciri, berarti kita termasuk golongan orang-orang munafik. Artinya jangan ada kebencian kepada fakir, jangan ada perasaan oh kita kan kelasnya beda, ya, kelas kita beda, nggak mau kita bergaul dengan mereka, nggak boleh begitu. Kita mah semua sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan si kaya, bukan si miskin, bukan si pejabat, bukan si turunan ningrat, bukan. Tapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini keterangan ini menjelaskan bahwa ketika kita mau bergaul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu ciri alamat tanda orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, ketika kita menghindar, gak mau bergaul dengan orang miskin karena kita menganggap kita kan orang kaya, gak level kita gaul dengan mereka, ciri min alamatil munafiqin. Ciri kita adalah orang-orang munafik. Apapun kelas kita, apapun marga kita, apapun kedudukan kita, gak ada kita merendahkan orang lain. Kita duduk bersama, gak ada level-levelan. Duduk bareng, ngopi bareng, minum bareng, makan bareng, sama. Hatta sama pembantu juga diajar dalam akhlak. Makanan yang kita makan harus dinikmati sama pembantu yang ada di rumah kita. Ini luar biasa. Luar biasa. Ada, meskipun artinya di sini tetap ada jarak yang harus memang kita berikan. Jangan sampai pembantu tadi sampai kurang ajar kepada majikan. Tetapi ketika makan mesti sama. Jangan sampai makanan yang dimakan majikan itu daging, di belakang pembantu cuma sekedar ikan asin, ikan teri dan lain sebagainya. Ini termasuk kezaliman kalau dalam kitab akhlak itu. Itu termasuk kezaliman. Nggak boleh begitu, harus sama. Gak boleh dibeda-bedakan. Oh ini mah buat pejabat, oh ini rakyat biasa ini ya. Hatta di tempat-tempat hajatan, walimah, sampai Nabi mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah allati yud'a fiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Makanan paling jelek, makanan paling buruk adalah makanan di tempat pesta, di tempat hajatan, di tempat nikahan, di tempat nyunatin, di tempat resepsi. Allati yud'a fihal agniya, yang diundang hanya orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang fakir dibiarkan, tidak diajak. Itu makanan syarrut ta'am kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya kan begitu, levelnya beda. Undangannya khusus orang-orang kaya aja. Kenapa? Kalau orang kaya ada timbal baliknya. Kalau ngundang orang kaya pasti bawa amplopnya tebal. Sampai di satu masyarakat, sampai kalau ada ngasih amplop dilihat dulu. Ngasih amplop nih ke pengantin, lihat dulu. 50.000 sok makan. Pas lihat cuma 10.000, udah makannya dikit, jangan banyak-banyak, cuma 10.000. Masya Allah. Makan ada kebiasaan dilihat dulu berapa, catat berapa ngasihnya. Nanti kalau di hajatan saya bayar. Ini minjem atau apa ini? Ini ngutang atau apa ini? Masih ada sebagian masyarakat yang suka begitu. Ya.
Bahkan yang diundang hanya orang-orang kaya, yang miskin gak diundang. Ini kezaliman. Ini tidak boleh dijadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Harus dihindarkan, harus dilenyapkan, harus dihilangkan. Buat kita, si fakir, si miskin, si kaya, semua punya plus dan minusnya. Ya nggak mungkin kita jadi orang kaya. Mau sedekah kemana kalau nggak ada orang miskin? Jangan hinakan mereka, jangan hinakan mereka. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini kalau kita ninggalin mereka, nggak mau gaul sama mereka, kan ada satu punten ya. Sampai ada orang tua cerita, Ustaz, saya emang nggak mau masukin anak sekolah ke tempat itu. Kenapa? Masya Allah, hidupnya borjuis. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa tuh minder semuanya. Kenapa? Hidupnya Masya Allah. Itu anak semua yang datang ke sekolah tadi nggak ada mobilnya yang namanya Suzuki, yang namanya Mitsubishi biasa, yang ada Alphard, mobil-mobil mewah, borju semua, dan anak diajar borju. Nah, ini pendidikan yang salah. Anak kita diajar prihatin, tapi bukan pelit ya. Prihatin itu bukan pelit, saking prihatinnya tiap hari makan ikan asin. Duit ada buat beli daging, tapi tiap hari ikan asin, lama-lama doer tuh bibir. Makan ikan asin terus. Masya Allah, itu bukan prihatin, bukan irit, kopet. Kalau ada orang tua begitu, padahal mampu. Nah, jadi di sini ciri kalau kita orang munafik, kalau kita tidak mau bergaul dengan orang miskin. Kita mah sama siapa aja ngobrol, ketemu, nggak usah beda-beda. Sama pegawai, nggak usah ngerasa kita bos, biasa aja. Kadang-kadang kan ada orang ngerasa jadi bos, nunjuk sini, sampai tolak pinggang, gaya banget ya. Kalau mereka tinggalin semua, hancur perusahaan kita, hancur usaha kita. Jangan sombong, biasa aja gitu. Jangan petantang, petenteng, merasa bos itu. Nunjuk sana sambil bentak marah. Ya Allah ya Rabbi, ditinggalin tamat sudah usaha kita. Di warung, di mana, di sawah petani dimarahin, di warung penjaga warung dimarahin, habis tinggalin semua. Kalau mereka ninggalin, tamat sudah ceritanya. Jangan merasa bahwa kita kaya, kita punya, terus petantang, petenteng, sok kaya, sok bunghar, nggak begitu. Ayomi semuanya, lihat, gaul dengan mereka, gaul dengan mereka. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'adz. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu abdahu, itu Allah cinta sama hambanya. Allah cinta sama hambanya yang bagaimana? Al-mu'mina, yang beriman. Allah cinta sama hambanya yang beriman. Al-faqir, dan yang fakir. Jadi Allah cinta sama hamba yang beriman, fakir. Al-muta'affif, tapi fakirnya itu fakir yang muta'affif. Apa muta'affif? Yang bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghindarkan diri, menahan diri daripada meminta-minta kepada orang lain. Itu fakir yang dicintai Allah. Dia iman sama Allah, dia fakir, gak punya harta, gak punya apapun, tapi tidak pernah dia memakan harta yang haram. Justru sekarang bukan orang fakir miskin yang makan haram, orang-orang kaya yang di perutnya penuh dengan makanan-makanan haram. Nah, kita pun harus introspeksi diri gitu. Ketika kita makan haram, hati-hati. Mulai itu qalla ibadatu,
qallat ibadah tuh, mulai kurang ibadahnya, mulai nggak semangat ibadahnya, doa nggak diijabah lagi sama Allah. Ngeri itu. Nauzubillah min